Biologi. Perkenalkan, nama saya Rahadi Zaningrat. Saya dari SMA Negeri 1 Jelebong, kelas 12-2. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi biologi yang berjudul tentang petunjuk adanya evolusi. Nah, sebelum kita memasuki materi pertama, kan kita sudah tahu bahwa evolusi itu merupakan dari teori-teori evolusi yang dimana telah ditemukan oleh para penemuan-penemuan tadi, lalu diterima dan didukung oleh orang sampai saat ini. Nah, teori-teori evolusi itu bisa dikatakan dengan temuan-temuan atau petunjuk yang dimana memiliki beberapa petunjuk. Yang pertama yaitu fosil, yang kedua perbandingan anatomi, yang ketiga atau perbandingan fisiologis, biokimia, dan ada organ tubuh yang tersisa, lalu yang terakhir ada peristiwa domestikasi. Nah, di sini aku akan membahas tentang fosil. Fosil itu merupakan sisa atau jejak organisme di masa lalu yang tersimpan di dalam bebatuan, lalu mengalami mineralisasi. Fosil juga bisa dikatakan dengan sebutan paleontologi. Fosil juga memiliki bentuk seperti cangkang, gigi, tulang, cetakan impresif atau jejak kaki aktivitas organisme di masa itu. Nah, di sini ada contoh gambarnya yang dimana ini merupakan fosil amfibium. Ini fosil ikan yang telah punah mulai dari 50 juta tahun yang lalu. Fosil ini ditemukan di negara Eropa, Prancis, Italia. Contoh gambar yang kedua yaitu Comptonia columbiana. Nah, ini merupakan fosil yang masih spesies pakis manis yang ditemukan di Amerika Serikat dan Kanada. Lalu contoh yang gambar ketiga yaitu Archaeopteryx. Ini merupakan fosil yang masih termasuk genus Dinosaurus atau yang mirip-mirip burung yang telah punah dimulai pada tahun 150 sampai 155 juta tahun lalu. Ini ditemukan di Jerman Selatan. Yang terakhir yaitu Apiculocenter supradiformis. Ini merupakan gambar kerang yang telah punah atau kerang purba, bisa dikatakan bivalvia. Ini punah dimulai pada tahun 345 juta tahun yang lalu. Nah, fosil sebagai bukti evolusi itu kenapa bisa? Karena fosil itu bisa menunjukkan perubahan organisme dari waktu ke waktu, dan fosil juga memiliki bentuk yang sederhana, kompleks, tidak selalu berlangsung karena bisa terjadi kepunahan. Nah, di sini ada contohnya yaitu seperti fosil kuda yang dimana seperti ukuran tubuh semakin besar, leher dan kaki semakin memanjang, gigi berubah dari pemakan daun menjadi pemakan rumput, lalu yang terakhir yaitu jumlah jari kaki yang berkurang, misalkan jari kakinya dari 4 jadi 2. Lalu kita akan membahas tentang perbandingan anatomi. Perbandingan anatomi ini di sini kita akan mempelajari tentang kesamaan atau perbedaan struktur tubuh makhluk hidup, lalu kita bisa mengetahui hubungan kekelamatan mereka. Lalu perbandingan anatomi ini memiliki 3 struktur yang dimana merupakan homolog, analog, dan vestigial atau bisa kita sebut rudimenter. Nah, anatomi homolog itu merupakan struktur organisme yang berasal dari nenek moyang yang sama, susunan dasarnya yang mirip tetapi fungsinya berbeda. Sedangkan analog itu struktur tubuh yang memiliki fungsi yang sama namun asal dan susunannya yang berbeda. Anatomi vestigial atau bisa dikatakan dengan rudimenter itu organ sisa dari nenek moyang yang sudah tidak berfungsi lagi atau tidak bisa digunakan lagi. Nah, di sini ada contoh gambar perbandingan anatomi. Yang pertama analog, homolog, dan vestigial tadi. Nah, analog itu seperti dari mata, tulang, atau kalau homolog itu juga dari fosil tulang dari berbagai macam hewan. Kalau vestigial itu ini dari kelelawar, burung, dan lainnya. Nah, lalu di sini ada perbandingan embriologi. Perbandingan embriologi ini di sini menjelaskan memberi petunjuk tentang adanya hubungan kekerabatan berbagai antar golongan makhluk hidup, yang dimana ini bisa salah satu menjadi fungsi terjadinya evolusi. Di sini ada contohnya yaitu seperti ikan, salamander, kura-kura, ayam, manusia. Ini contohnya juga sama kayak kita yang pada vertebrate. Persamaan perkembangan embrio dimulai dari zigot menuju fase molula, vaskula, dan akhirnya membentuk embrio
tumbuh dan berkembang. Lalu kita masuk ke perbandingan fisiologi atau biokimia. Nah, perbandingan fisiologi ini organisme yang berbeda dapat memiliki kesamaan fisiologisnya karena terhadap adaptasi lingkungannya. Contohnya seperti paus dan burung yang memiliki kesamaan cara bernapas dengan paru-paru tetapi habitatnya berbeda. Sedangkan perbandingan biokimia itu analisis biokimia yang menunjukkan kesamaan biokimianya pada makhluk hidup. Contohnya tuh kayak kandungan alkaloid pada tumbuhan, kandungan ion dalam darah hewan. Nah, lalu kita lanjut ke organ tubuh yang tersisa. Nah, organ yang tubuh yang tersisa itu merupakan organ yang tidak berfungsi lagi pada suatu organisme. Nah, prosesnya itu seperti apa? Nah, prosesnya itu seperti kayak organ tersebut telah terreduksi seiringnya waktu karena tidak bisa digunakan lagi. Nah, contohnya seperti usus buntu pada manusia karena tidak berfungsi lagi. Materi yang terakhir yaitu peristiwa domestikasi, di mana peristiwa ini usaha manusia untuk merubahkan hewan dan tumbuhan liar menjadi budidaya. Contoh prosesnya itu kayak perubahan habitat, jenis makanan, perilaku melalui seleksi atau perkawinan silang. Nah, contohnya itu kayak anjing, kucing, ayam, seperti di gambar tersebut. Nah, itulah penjelasan materi biologi dari saya. Jika ada kata salah, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.